Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana. Di sini saya akan membahas atau membawakan materi yang akan kita bahas mengenai kesetaraan gender. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa sih isyarat-isyarat gender yang ada di Al-Quran dan hadis, kita perlu mengetahui apakah pengertian dari gender sendiri. Apakah gender dengan seks itu sama? Karena terkadang orang salah mengartikan antara gender dan seks. Jadi gender merupakan suatu anggapan dari masyarakat mengenai tingkah atau perilaku laki-laki ataupun perempuan. Jadi bagaimana laki-laki dan perempuan itu bersikap atau bertingkah laku, sebagaimana apa yang mereka lihat. Sedangkan seks merupakan kodrat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu sudah ada sejak lahir. Dan fungsi dari itu seks atau jenis kelamin itu tidak bisa ditukarkan fungsi satu dengan yang lainnya. Jadi sudah memiliki fungsi masing-masing. Nah, berbicara soal gender, itu kan merupakan suatu anggapan dari pandangan sosial, pandangan masyarakat mengenai bagaimana laki-laki dan bagaimana perempuan. Misalkan perempuan itu merupakan makhluk yang sensitif gitu ya, merupakan istri, kemudian ibu rumah tangga, berperilaku yang feminim. Kemudian kalau laki-laki itu kan identik dengan jiwa kepemimpinan, kemudian sebagai kepala rumah tangga, kemudian sebagai sumber nafkah dari satu rumah tangga gitu. Seperti yang kita ketahui, zaman dahulu sebelum datangnya agama Islam, kedudukan atau harga diri wanita itu ditempatkan di bawah kedudukan laki-laki. Jadi pada zaman dahulu wanita diperlakukan seakan-akan menjadi boneka. Mereka banyak yang dijadikan budak, banyak yang dijadikan pemuas nafsu oleh para pemimpin-pemimpin atau para penguasa. Kemudian harga dirinya diinjak-injak dengan hal itu. Kemudian setelah datangnya Islam, hak-hak perempuan mulai diangkat. Hal ini juga dimulai dengan adanya politik demokrasi di negara barat yang menyadarkan atas hak-hak perempuan. Nah, mereka menuntut hak-hak perempuan agar kedudukannya sama seperti laki-laki, yaitu setara antara laki-laki dan perempuan, agar hak-hak perempuan atau harga diri perempuan itu tidak selalu dijatuhkan dan diinjak-injak. Karena sejatinya perempuan itu bukan untuk direndahkan. Nah, lahirnya politik demokrasi yang ada di negara barat tersebut dinamakan gerakan feminisme. Nah, mulai dari situ pakar-pakar muslim mulai membicarakan mengenai hak-hak perempuan dengan membahas kembali dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, kemudian kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, kitab tafsir. Mereka menafsirkan ulang atau membahas ulang mengenai hak-hak perempuan sehingga hak perempuan bisa setara dengan laki-laki. Nah, menurut Mansur Faqih, adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan itu akan menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya pada kaum perempuan akan mengalami kemunduran ekonomi atau mengalami kemiskinan. Karena apa? Karena wanita itu dianggap lemah gitu ya, tidak bisa melakukan
apa yang dilakukan oleh laki-laki, padahal sebenarnya bisa seperti dalam mencari pekerjaan atau yang lainnya. Maka dari itu tidak hanya pada hal ekonomi saja, tapi juga banyak hal yang akan merugikan salah satu pihak antara laki-laki dan perempuan. Sebelum adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, perempuan itu dianggap lemah, tidak bisa bekerja seperti laki-laki, kemudian dilarang melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Karena jika perempuan melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, itu dianggap menyalahi hukum. Agama Islam merupakan agama yang mengedepankan keadilan. Sejak awal kemunculan agama Islam, Rasul telah mengajarkan kesetaraan dan keadilan antara manusia dan mulai menghilangkan sistem perbudakan sebagaimana yang dulu ada sebelum datangnya agama Islam. Dan juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara kaya dan yang miskin, dan antara kulit hitam dan yang berkulit putih, karena semua manusia itu sama di hadapan Allah dan Rasulnya, dan yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Nah, dari situ sudah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan derajat antara manusia. Jadi tidak ada kedudukan yang paling tinggi di antara manusia kecuali tingkatan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isu kesetaraan gender ini merupakan topik yang sering menyudutkan agama Islam. Mengapa? Karena pada konteks tekstualis sering beredar ayat-ayat ataupun teks hadis yang menonjolkan kekuasaan laki-laki itu berada lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian mereka yang hanya memandang dari sebelah sisi menafsirkan atau memahami mengenai ayat-ayat tersebut bahwa Al-Quran dan hadis hanya menjunjung tinggi hak-hak laki-laki dan merendahkan perempuan. Namun pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat di atas tersebut. Namun pada kenyataannya seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa Islam atau Al-Quran sudah menyebutkan bahwa tidak ada yang membedakan derajat antara manusia. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berikut ini merupakan ayat-ayat yang mengisyaratkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari laki-laki atas bagian yang lain dari perempuan, dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau berpisah ranjang, dan jika perlu pukullah mereka. Tapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk
menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki atau suami merupakan pelindung bagi istri dan kewajiban istri adalah menaati perintah suami. Apabila istri tidak menaati perintah suami, maka suami wajib mengajarkan atau menasihati sang istri dan tidak boleh memukulnya. Apabila istri masih tidak bisa dinasihati, maka lebih baik pisah ranjang antara keduanya. Nah, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kau mencari alasan untuk menyusahkan. Jadi, jika istri sudah patuh kepada suami, maka suami juga harus menjaga istri. Jadi di sini antara suami dan istri itu harus memiliki komitmen bersama, harus saling menjaga, karena mereka berdua juga mempunyai hak masing-masing. Meskipun suami berada di atas istri dan istri berada di atas tanggung jawab suami, tetapi keduanya juga memiliki hak masing-masing. Kemudian yang kedua terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya antara ayah dan ibu sama-sama memiliki hak atau memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya, membesarkan anaknya. Antara ayah dan ibu memiliki perjuangannya masing-masing. Jika sang ayah berjuang untuk mencarikan nafkah untuk anaknya, di sini ibu berjuang untuk membesarkan atau mengenyangkan perut anaknya dengan cara menyusui. Kemudian dalam hadis terdapat juga hadis yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, wasiatkanlah atau berilah nasihat kebaikan kepada perempuan, sebab dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Bila kamu terlalu keras meluruskannya, maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada para perempuan. Kemudian hadis yang kedua terdapat pada Sahih Bukhari juga, yang artinya Abu Bakrah berkata, sungguh Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat bagiku pada perang Jamal. Saat itu aku hampir bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka. Abu Bakrah berkata, tatkala sampai kabar kepada Rasulullah bahwa orang-orang Persia dipimpin oleh seorang putri Kisra. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mengenai kualitas hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, kualitas hadis itu masih diperselisihkan. Beberapa orang mengatakan bahwa statusnya adalah akad. Nah, jika kita mengkontekstualisasikan hadis mengenai pemimpin perempuan tersebut pada zaman sekarang,
tidak mungkin, tidak bisa suatu negara atau suatu kekuasaan dipimpin oleh seorang wanita, karena zaman sekarang yang kita tahu telah berbeda dengan zaman dahulu. Jika kita telusuri sebab urut hadis tersebut dan kenapa Putri Kisra menjadi pemimpin dalam perang tersebut, yaitu karena ia menggantikan ayahnya sebagai penguasa tertinggi. Nah, bahkan Putri Kisra ketika dilantik menjadi pemimpin untuk menggantikan ayahnya, ia masih seumuran anak-anak. Maka dari itu, hal itu hanya berlaku untuk situasi tertentu. Nah, kenapa wanita dilarang atau pada hadis tersebut tidak boleh menjadi pemimpin? Karena bisa jadi wanita itu dianggap lebih mengedepankan naluri, lebih mengedepankan hati, sedangkan seorang laki-laki dianggap lebih mengedepankan pikiran atau emosional gitu ya. Namun jika kita lihat pada zaman sekarang di negara kita pun banyak sekali wanita yang menjadi pemimpin, seperti pemimpin negara atau presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota, atau menjadi yang lainnya yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki. Hal ini terjadi karena pada dasarnya tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan itu sama. Yang terpenting adalah bagaimana seorang laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan memiliki kesadaran atas tanggung jawab yang telah diberikan kepada mereka, sehingga adanya perselisihan gender antara laki-laki dan perempuan bisa dihindari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.